Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya untuk membantu saya mengembangkan channel ini, karena hampir setiap hari akan saya upload mengenai video-video menarik terkait data kependudukan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau membahas satu topik yang menarik, yaitu mengenai KTP digital. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, silahkan saksikan video ini sampai selesai. Oke, siapa nih di sini yang tahun 2022 KTP-nya masih berbentuk seperti ini? Sudah saatnya teman-teman semua upgrade dari KTP berbentuk seperti ini, berbentuk fisik, diganti ke KTP digital. Jadi untuk teman-teman yang penasaran apa sih itu KTP digital, saksikan video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang ke depannya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi itu sudah semakin pesat, yang dimana di setiap aspek kehidupan kita sudah hampir semuanya menggunakan teknologi. Nah, contohnya mungkin kalau dulu kita dalam proses mengurus administrasi kependudukan itu, kita harus datang ke kantor Disdukcapil atau ke kantor kelurahan hanya untuk mengurus data kependudukan. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kita cukup di rumah saja, bermodalkan smartphone, kita sudah bisa memperbaiki data kependudukan kita sendiri. Tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil jauh-jauh. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah gambaran dari pesatnya teknologi di zaman sekarang. Pada kesempatan kali ini kita membahas terkait KTP digital. Nah, jadi saat ini Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri sedang melakukan uji coba yang namanya KTP digital. Jadi untuk KTP digital ini sudah diuji coba di 54 kabupaten atau kota di Indonesia. Nah, jadi iktp digital ini berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pelayanan publik atau privat. Seperti apa sih konsep dari iktp digital ini dan apa bedanya dengan KTP konvensional yang berbentuk fisik? Nah, jadi nantinya iktp digital ini tidak berbentuk fisik, melainkan langsung dimasukkan ke smartphone masing-masing. Nah, nantinya untuk iktp digital ini disimpan di ponsel masing-masing dalam bentuk foto yang dilengkapi dengan QR code. Nah, jadi iktp digital ini tidak dicetak secara fisik, melainkan langsung dimasukkan ke smartphone masing-masing. Nah, sebenarnya hal tersebut mempermudah kita dalam segala hal yang berhubungan dengan KTP ya. Contohnya gini. Ketika kita mau melengkapi persyaratan yang harus melampirkan KTP, kita tidak perlu lagi nih fotokopi KTP secara manual. Nah, lalu bagaimana kalau smartphone yang terdapat iktp digital itu hilang? Apakah kita harus mengurusnya dari awal? Tentu saja tidak. Nah, jadi ketika smartphone atau handphone yang di dalamnya terdapat KTP digital itu hilang, kita bisa menghubungi kantor Disdukcapil untuk mengirimkan data KTP digital kita ke perangkat yang baru. Jadi sekarang lebih dipermudah. Kalau dulu kan ketika KTP hilang itu sangat ribet. Nah, kalau dulu kan ketika KTP kita hilang itu lumayan sulit ya dalam proses pengurusannya. Yang pertama mungkin kita harus membuat surat keterangan kehilangan dulu. Kemudian kita harus datang ke kantor Disdukcapil untuk menguruskan KTP-nya. Nah, berbeda dari sekarang. Nah, ketika kita sudah punya KTP digital, kita tidak perlu lagi khawatir ketika smartphone kita hilang. Kita hanya perlu menghubungi kantor Disdukcapil, kemudian menyuruh mereka untuk mengirimkan data iktp digital kita ke perangkat yang baru. Oke, baik teman-teman, jadi untuk syarat kita mendapatkan KTP digital itu yang pertama kita harus memiliki smartphone, kemudian memiliki koneksi internet. Lalu bagaimana ketika kita tidak punya smartphone atau daerah kita itu tidak terjangkau oleh jaringan? Nah, jangan khawatir teman-teman. Jadi Kemendagri akan tetap melayani penerbitan KTP dalam berbentuk fisik untuk teman-teman yang memiliki kendala daerah tidak terjangkau jaringan atau tidak memiliki smartphone. Nah, jadi nantinya Disdukcapil itu akan menerapkan yang namanya double track system service, yang dimana akan melayani lewat dua jalur, yakni jalur digital dan jalur secara fisik atau manual. Nah, jadi teman-teman untuk yang mau memiliki KTP digital bisa disaksikan nanti di video berikutnya. Di situ akan saya jelaskan bagaimana kita cara mendaftar untuk mendapatkan iktp digital. Jadi untuk yang penasaran silahkan saksikan video saya berikutnya, karena akan saya buatkan video atau tutorial lengkapnya. Jadi untuk pembahasan iktp digital ini cukup sampai sekian. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.